Jokowi bakal ditangkap, bakal dihukum mati pada tahun 2026 nanti, bulan Februari. Rocky Gerung tuh ngeluarin statement dari Solo cepat masuk ke Cipinang. Nah ini nggak jelas nih Solo maksudnya apa, Cipinang itu apa. Terus mereka itu langsung mengkaitkan Solo ya Jokowi, Cipinang ya penjara. Yang enggak lah, Solo tuh banyak, Cipinang tuh ada pasar. Kenapa ini Belanda? Bingung lah. Bingung. Kok ada ya di Indonesia orang ribut mengenai keaslian ijazah? Iya, bodoh sekali tuh. Bukan. Ngomongin diri sendiri. Hati-hati Roy, lu jangan berbohong terus. Sebentar lagi lu dipanggil. Siap-siap lu ya, kerta-kertakaran di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang anak-anak ontak ya, yang membangun narasi ya kan, narasi hoax ya kan, aduh pokoknya membagongkan dah. Dan ini menurut saya adalah sebuah narasi yang paling tidak bermoral ya, yang dibangun, yang dikembangkan oleh para anak-anak abah ya. Yang katanya pada bulan Februari 2026 mendatang ya kan, Jokowi akan diadili, Jokowi akan dipenjara katanya. Waduh, ngelindur kok kelamaan sih Trun. Aduh, makan kecubungnya sekali gitu loh, maboknya seumur hidup, gimana ceritanya kau ini Trun. Tidak hanya itu teman-teman ya, dia juga menyebut bahwa Jokowi tidak hanya akan diadili dan dipenjara, tetapi juga akan dihukum mati. Coba bayangin, Jokowi akan dihukum mati oleh pemerintahan Prabowo. Ini orang udah halunya, aduh. Ya menurut saya ini halusinasinya sudah kejauhan ya kan. Ya, kalau menurut saya teman-teman ya, saya yakin ini efek frustasi ya kan, yang tidak berkesudahan akibat selalu gagal dalam menjatuhkan Jokowi dan keluarganya. Dan calon yang mereka dukung selalu kalah. Saya kok malah curiga gitu ya, menduga. Justru kalian ya yang nanti yang akan dinepalkan oleh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Aduh. Janganlah ya kan, kasihan juga. Tapi ya gimana lagi ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jokowi bakal ditangkap, bakal dihukum mati pada tahun 2026 nanti, bulan Februari. Ingat baik-baik ya. Selama Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ini selama 10 tahun, 2 periode, kejahatan pertama yang dia lakukan adalah memalsukan dokumen, yaitu memalsukan ijazah. Salah Pak, itu salah. Kalau Bapak bilang kayak gitu berarti bukan selama 2 periode jadi presiden aja. Mulai dari wali kota sampai gubernur, berarti ijazahnya palsu semua. Kan yang dipakai ijazahnya cuma 1. Nah, jadi kenapa waktu wali kota ijazahnya bisa lolos sampai beliau tamat dari presiden 10 tahun? Kok bisa lolos? Kenapa? Coba kenapa? Jadi Anda kalau ngomong itu kurang lengkap, biar dipahami sama kawan-kawan Anda gitu. Ngasih tahu itu yang jelas sama gerombolannya, supaya sama-sama memahami. Tuh, dengerin tuh. Memberikan informasi itu, sesuatu itu harus jelas agar sama-sama memahami gitu ya. Aduh. Ya, ini tolong ditandai wajahnya teman-teman ya. Bukan netizen barusan, tetapi yang di bagian depan tadi, si Sudrun yang memprediksi bahwa Jokowi akan segera diadili dan dipenjara, yaitu kira-kira bulan Februari 2026 mendatang. Bahkan tidak hanya diadili dan dipenjara, tetapi juga Jokowi konon akan dihukum mati. Naudzubillahi min dzalik ya. Ini menurut saya adalah sebuah
penggiringan opini, narasi yang sudah kelewat batas menurut saya. Ibaratnya mabok, ini udah mabok kagak ketulungan. Gimana menurut teman-teman? Lanjut. Rocky Gerung tuh ngeluarin statement dari Solo cepat masuk ke Cipinang. Nah ini nggak jelas nih Solo maksudnya apa, Cipinang itu apa. Terus mereka itu langsung mengkaitkan Solo ya Jokowi, Cipinang ya penjara. Yang enggak lah, Solo tuh banyak. Cipinang tuh ada pasar, ada sekolah, ada mall. Yang jelas dong. Ini gua bagusin ya, gua lurusin gitu. Dari Solo cepat masuk ke Cipinang. Jokowi terus direndahkan, tapi tetap tenang, senang, menang. Kalian makan tuh kebencian. Udah Bang ya, nggak usah ngurusin si roti gulung. Itu manusia udah soak, ya kan? Udah nggak jelas. Bahkan informasi terbaru yang saya dapatkan dari Bung Ade Armando, bahwa si roti gulung itu nggak pernah lulus. S1 aja nggak lulus. Coba bayangin. Hah? S1 nggak lulus dari Universitas Indonesia seperti yang selama ini ya digaung-gaungkan oleh para pendukungnya. S2 apalagi, kita sama-sama tahu S2 dia nggak lulus, ya kan? S1-nya juga nggak lulus. Nah, jadi nggak usah didengerin itu manusia DUNGU itu yang ngomong dari Solo sampai ke Cipinang lah, inilah itulah. Ya saya berharap sih si roti gulung yang ke Cipinang. Lanjut. You lulusan UGM. Bagaimana saya bisa mempercayai you bahwa you adalah lulusan UGM? Ya kalau saya sih tunjukin saya lulusan UGM dengan bukti atau kalau saya tetap tidak percaya. Lah kan saya kasih dokumentasi kasih. Apakah kasih itu memperlihatkan sudah langsung sah? Kalau saya tetap katakan saya tidak percaya, kemana saya? Ke UGM dong. Atau ke UGM. Ke UGM dong. Karena UGM yang mengeluarkan ijazahnya. Saya tanya ke UGM, oh betul dia lulusan sini. Apakah saya masih harus juga tidak percaya? Oke, iya. Kalau misalnya tidak percaya berarti kan laporkan ke polisi. Polisi sebagai institusi negara. Hak dari yang menuntut begitu ya, Bang ya. Ketika juga sudah di sana mengatakan, oh ini sudah identik sama. Apalagi yang harus saya lakukan? Nanti kalau ditunjukkan, apakah kemudian menyelesaikan itu juga tidak? Karena apa? Sama dengan you perempuan atau laki-laki. Kan itu sangat privat. Jadi dan menurut saya tidak ada kewajiban untuk memperlihatkan. Ya, dari pernyataan Bapak barusan ya, kita bisa menilai dan melihat bahwa seorang host saja itu ya nggak cerdas-cerdas amat. Dan itu memang saya iakan. Saya berpengalaman menjadi seorang jurnalis sudah ribuan tahun teman-teman ya. Apalagi jurnalis lapangan. Ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya sebagai seorang editor ya, yang memang duduk di depan komputer aja gitu loh, nggak pernah turun ke lapangan. Kalau seandainya nggak ada editor ya, tulisan yang ditulis oleh wartawan ke lapangan itu kacau, nggak bisa dibaca. Nah juga sama barusan, seorang host yang dia berada di depan kamera ya kan, ketika ditanya kalau misalnya Anda lulusan UGM, nah bagaimana cara membuktikannya? Ditunjukin katanya. Setelah itu lapor ke polisi misalnya nggak percaya, gimana ceritanya? Pertama itu menunjukkan kalau masih nggak percaya, ya bertanya ke pihak atau lembaga yang menerbitkan. Kalau masih nggak percaya lagi, ya harus melalui jalur hukum, kan seperti itu, ke kepolisian melaporkan. Baru dilakukan penyelidikan dan penyidikan, kan seperti itu. Jadi menunjukkan itu nggak wajib seharusnya. Tetapi faktanya Pak Jokowi sudah menunjukkan, apalagi yang kalian minta gitu loh. Lanjut. Bos, kata-kata untuk Roy Surya Ces. Roy, hati-hati Roy. Lu jangan berbohong terus. Sebentar lagi lu dipanggil. Siap-siap lu ya, karta-karta di dalam. CS-nya siapa Bang? Roy, Desmond, dan Tifa. Siap. Oke Bang, selamat ya, sukses. Siap Bang Sabtono. Oke Bang, siap. Dengerin tuh Panji, dengerin ya, dengerin tuh, siap-siap peringatan buat si maling Panji dan kawan-kawan, termasuk juga ya si Kris Moneter dan juga anak-anak Abah gitu ya, siap-siap aja, siap-siap. Sebentar lagi pasti tuh ya kan ada penetapan status tersangka. Lanjut. Teman saya di Belanda bingung.
Kok ada ya di Indonesia orang ribut mengenai keaslian ijazah? Iya, bodoh sekali itu. Iya. Bukan. Bingung lah. Bingung. Kok ada ya di Indonesia orang ribut mengenai keaslian ijazah? Iya, bodoh sekali itu. Bukan. Ngomongin diri sendiri. Ngomongin diri sendiri. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua. Semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Joko Widodo ini nggak ada, hilang. A few moments later. Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi. Secara resmi. Memang kalau udah orang kebanyakan bohong, udah bertele-tele. Kemarin dia udah bohong, oke? Jadi dia ngomong sekarang, dia lupa dia itu kemarin bohong, lupa dia. Makanya sekarang tercetus. Makanya kalau memang kejadian itu real, pasti nggak akan bertele-tele, pasti nggak akan bertabrakan kayak gini. Cuman itu masalahnya, Mas. Bohongnya kurang pinter. Ya belajar lagi lah, belajar sama teman-teman Tifa, Kurnia, Rizal Fadilah, belajar lagi. Rismon, belajar lagi, berembuk sama-sama. Gimana supaya solid, semakin solid. Biar bohongnya lancar gitu. Teman saya di Belanda bingung, ya iyalah, bingung ngelihat kebodohan kalian gitu loh. Ijazah kok dipersoalkan? Nah, bolehlah mempersoalkan ya kalau memang ada tanda-tanda yang mencurigakan. Tetapi kan ibaratnya itu prosedurnya kan jelas. Pertama ijazahnya, ya kan, yang diteliti lah. Kedua, meminta klarifikasi dari lembaga yang menerbitkan. Ini kok lain-lain. Makanya benar katanya Bung Ade Armando, iya bodoh. Dan juga terkait si Maling Panji ya kan, ngomong ngalor ngidul ya kan, bahwa ijazahnya Jokowi itu nggak ada berkasnya di KPU. Ujung-ujungnya dia dapat dari KPU. Kok nggak punya malu ya orang macam kayak gini ya. Aduh, lanjut. Ya, pasti ada dalang di belakangnya. Kita akan bongkar semuanya. Ya, kalian bisa memfitnah orang lain dan saya bisa membongkar keaslian kalian semuanya. Roy Suryo and the Gang. Roy Suryo and the Gang ya. Kimacan nih. Ini yang di belakang, aktor yang di belakang dari boneka Chucky ini. Ya. Seorang wanita yang sedang bekerja, ya, menaikkan barangnya di atas apa ini? Banteng. Ya, dan ini seorang raja. Artinya di belakang Roy Suryo ini sehingga mereka bisa leluasa. Kok nggak ketangkap-tangkap, nggak tidak tertangkap-tangkap, tidak diproses-proses. Kenapa? Saya bongkar ya. Ya. Kenapa kok? Dalangnya cuma satu, yang dendam dengan Bapak Jokowi. Itu satu. Ya, seorang nenek-nenek, ya, yang saya sebut di sini, ya, emaknya Ratu Tikus. Itu dia benci sekali karena sepak terjangnya Bapak Jokowi melejit daripada dia. Bapak Jokowi tidak bisa ditarik hidungnya untuk kemauan keinginannya. Bentar. Tadi dia bilang banteng, kemudian raja, kemudian nenek-nenek yang benci dengan Pak Jokowi. Itu dalang dibalik Roy Suryo CS. Dan tidak suka dengan Pak Jokowi karena elektabilitasnya selalu melejit. Wah, kira-kira siapa teman-teman? Apakah kalian bisa menebak kisi-kisi dari Ki Macan? Siapa ya? Coba kalian komen di bawah. Nah, gimana menurut teman-teman ya terkait apa yang disampaikan oleh dukun Jawa barusan terkait si Maling Panci ya, khususnya itu mengenai dalang di balik si Maling Panci. Waduh. Kalau memang benar si Maling Panci ini ada dalang di belakangnya, jadi saya berharap bukan hanya si Maling Panci dan kawan-kawan yang diusut oleh pihak kepolisian, tetapi juga dalang di belakangnya. Apakah itu orang besar, apakah partai biru ataukah partai merah, harus diungkap dan dia juga harus mendekam di balik jeruji besi. Iyalah, enak aja kok cuci tangan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar.
baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.